Ini kalau entrepreneur itu sekarang idenya 1 bulan lagi udah jadi usaha. Nah, sama seperti ketika kita bicara soal bagaimana peran masjid, peran takmir di dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat ke depan. Ketika kita sudah mulai hari ini bicara dan diskusi soal itu, saya berharap bulan depan, tahun depan gitu kan, atau 2-3 bulan yang akan datang itu kita sudah tidak lagi bicara soal bagaimana caranya, tetapi kita sudah bicara soal bagaimana melakukan evaluasi. Aturannya masih belum ada, bahwa betul misalkan terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat kita, maka kita rumuskan. Tadi itu yang saya bilang street smart. Ketika diskusi sama Ustadz Nursidin, Bu Ketua misalkan sama Pak Kadwil bicara soal apa, maka perlu rumusan yang berasal dari ulama misalkan. Maka kita mendorong ada muzakarah ulama ke depan untuk merumuskan fatwa penggunaan data. Pikirin bagaimana mahasiswa itu sebelum lulus itu sudah punya rancangan, paling tidak dia sudah punya usaha atau punya rencana kerja. Tahulah, kita nggak sama seperti kampus-kampus di Jawa, daerah-daerah industri kayak Jakarta, kayak Surabaya, kayak Semarang, misalnya kayak Bandung. Banyak perusahaan di situ. Kalau di sini kan nggak ada pilihannya. Satu-satunya pilihan bagi teman-teman mahasiswa itu ketika lulus itu apa? Kalau nggak jadi pegawai bank, ya jadi PNS, Pak. Ya. Atau kalau sudah mentok di situ itu akhirnya ngelamar jadi guru honor di madrasah. Itu masih mending, Pak. 2020 hanya 17% dari total 64 juta tadi itu yang berjualan dengan menggunakan platform bisnis digital dengan media sosial dan lain-lain. Ini masih sangat rendah. Padahal 70%-nya itu mereka terdampak. Nah, bagaimana sekarang itu kita berupaya mendorong mereka, edukasi mereka, menyiapkan marketplace bagi mereka supaya kemudian mereka siap berjualan menggunakan memanfaatkan media sosial yang ada. Dan kami di kampus sekali lagi bekerja sama dengan pemerintah itu membangun satu aplikasi namanya Lapak Desa. Lades itu dalam rangka mendorong teman-teman di desa, pelaku-pelaku usaha kecil di desa itu untuk punya marketplace. Kalau di situ itu sudah tidak ada lagi istilah bayar retribusi pasar, Pak Rahmat. Kami menyediakan aplikasi itu yang penting bahwa masyarakat punya produk, dia punya barang, dia mau berjualan, maka dia boleh tawarkan di situ dan itu gratis. Sambil memantau tingkat kesiapan mereka. Kalau misalkan ternyata omset penjualannya tumbuh terus, bagus, maka ini yang harus didampingi oleh pemerintah. Kita akan lakukan datanya, trace, kemudian nanti kita rekap, lalu kemudian kita arahkan supaya dilakukan pendampingan. Sehingga proses pemberian izin dan lain-lain itu bisa dilakukan. Nah, ini nanti yang bagiannya Pak Rahmat ini harus memberikan apa solusi bagi hal-hal seperti ini. Sesungguhnya kalau saya kaitannya dengan keuangan tadi, maka ketika kita mampu mendorong mereka untuk melakukan transaksi penjualan melalui platform digital, ekonomi digital, maka secara otomatis pelaporannya juga sudah akan tersedia, sehingga catatan tentang transaksinya bisa dilakukan tracing oleh bank, sehingga kemudian bank bisa menggunakan itu sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi persyaratan adanya laporan keuangan depan, sambil jalan itu kemudian bisa dilakukan. Nah, maka berkontribusi menyelesaikan. MES itu punya pemikiran bahwa inilah momentum. Ya tadi itu bahwa selain dana, selain ide model bisnis, selain ide, lalu kemudian tim eksekutor, timing itu, momentum itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan kalau kita kehilangan momentum hari ini, kapan lagi kita mau mendorong proses penerapan ekonomi syariah itu di masyarakat dalam rangka mengurangi. Kalau kita tidak lagi turun, Bapak Ibu tidak lagi masuk itu bang subuh katanya itu, bang rontok kalau di Jawa Timur itu, ya bang rontok yang kemudian pengembaliannya itu sangat besar. Itu jadi persoalan. Sebaliknya, MES melihat bahwa potensi Bapak Ibu takmir itu kan cukup strategis dalam mendorong bagaimana praktik ribawi yang ada di masyarakat kita itu minimal, kalau misalkan tidak bisa hilang, kita minimalisasi lah. Ya, menghilangkannya mungkin agak susah karena praktik itu juga sudah
sangat mengangkat, tetapi secara bertahap kita bisa kurangi. Menguranginya dengan cara apa? Memulai dari masjid. Ada sesuatu yang sakral di masjid. Sakralnya itu kenapa? Karena kita melihat bahwa masjid itu selain tempat ibadah, juga seharusnya juga kembali. Tadi Pak Kakadwil mengatakan bahwa kembalikan fungsi masjid tidak hanya untuk kegiatan ibadah, tapi juga untuk kegiatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Misalkan dari kampus, atas nama kampus akan melakukan pengabdian, nanti akan keliling juga untuk mengajari bagaimana mendorong supaya lapak desa itu kita sediakan untuk itu. Kemudian mereka juga akan didata. Mereka akan sehingga tidak hanya ansih sekedar Bapak Ibu data lalu kasih modal lalu tidak lakukan pembinaan. Salah kita. Jadi kita harus tetap bina, kita harus tetap dampingi, lalu kemudian sampai pada marketplace. Saya ingat misalkan Bu Risma hari ini di Surabaya. Ketika Doli itu ingin ditutup oleh bupati wali kota sebelum-sebelumnya, selalu gagal. Apa penyebab gagalnya? Kenapa? Karena mereka udah dikasih uang, udah dikasih diajarin tentang keterampilan, dikasih modal. Tetapi begitu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan lain balik lagi dia menjajakan diri ke situ. Bukan barang hasil karyanya dijual, tetapi tubuhnya. Praktik prostitusi itu terjadi. Kenapa? Karena marketnya tidak disiapin. Potensi supply-nya dibuat, tetapi potensi demand-nya tidak ada. Ya akhirnya Bu Risma hari ini belajar soal itu. Lalu di samping mereka diajarin, lalu kemudian dilakukan pendampingan sampai kepada marketnya. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan, yang didampingi oleh kelompok-kelompok usaha yang Bapak Ibu buat, itu kemudian itu nanti bisa dilakukan pendampingan sampai kepada penyediaan marketplace. Sehingga tidak hanya soal potensi supply kita buat, tetapi potensi demand-nya juga, permintaannya juga kita sediakan, sehingga kemudian mereka mendapatkan keuntungan secara jangka panjang dan bisa lebih. Lalu apa? Refocusing anggaran. Kalau tadi itu banyak yang mungkin ini juga persoalannya, ya.